biarkan saja. Setiap mereka menyimpan rasa yang berbeda. Yakinilah suaramu tetap berharga. Lihatlah mentari terbit dari sebelah timur. Hanya ingin melihat sinarmu. Show me your biggest dream. Show the good democracy of you. Leave your ego, hold on with your feelings. Show me your best thinking. Show how your soul is burning. Broaden your horizon. Speak of your mind. Speak for Indonesia. Carilah jawaban dalam persoalan. Analisa, cermati baik buruknya. Tetap percaya sampai kau jadi juara. Rebut emas hari ini untukmu. Show me your biggest dream. Show the good democracy of you. Leave your ego, hold on with your feelings. Show me your best thinking. Show how your soul is burning. Broaden your horizons. Speak of your mind. Speak for Indonesia. Speak of your mind. Speak for Indonesia. Speak of your mind. Speak for Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, selamat datang kepada para sobat prestasi yang sudah bergabung secara virtual pada malam hari ini di acara Bincang Prestasi dari kompetisi debat Debate What's Next. Speak for your mind, speak for Indonesia, jujur itu juara. Wah, bahagia sekali pada malam hari ini saya Irfan Winaya dapat bergabung bersama sobat prestasi di rumah nih. Baik, sebelumnya saya ingin sapa-sapa dulu kepada sobat prestasi yang ada di rumah. Halo sobat prestasi, boleh silahkan mainkan reaksinya. Wah, banyak sekali, ramai sekali pada malam hari ini. Meriah sekali sampai saya sangat luar biasa sekali di sini rasanya. Baik, oke teman-teman semua, saya ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada sobat prestasi yang ada di rumah karena telah menjadi juara di daerahnya masing-masing dan berhasil untuk mewakili daerahnya masing-masing dalam acara LDBI dan NSDC 2021 di tingkat nasional. Suatu pencapaian yang luar biasa sekali dan patut berbangga karena prosesnya ini sangat luar biasa sulit untuk menyingkirkan teman-teman sobat prestasi yang lain yang juga hebat dan teman-teman yang ada di sinilah yang terbaik di antara yang terbaik. Baik sobat prestasi, sekarang kita akan berbincang-bincang nih dengan pembicara kita pada malam hari ini. Ada dua pembicara yang sangat istimewa. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Bapak. Mas Irfan. Ada Ibu Ponda Ambita Sari dan Bapak Rahmat Nur Cahyo dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan Ibu Ponda ini selaku dari penanggung jawab program dari LDBI dan NSDC 2021. Wah, boleh beri tepuk tangan virtualnya teman-teman. Baik, oke.
pertama nih kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan atau penyampaian sesuatu dari Ibu Ponda. Silahkan Ibu, boleh. Baik, terima kasih Mas Irfan. Sama-sama Ibu. Halo Sobat Prestasi, apa kabar semuanya? Wah, saya pribadi senang sekali menyapa kalian meskipun kita masih kondisi dalam pandemi, tapi kita masih bertemu via Zoom dan sore hari ini kita ingin menyapa Sobat Prestasi ya Mas Irfan ya. Betul Dan sekali. pada sore hari ini kita membuatkan sesuatu untuk saling mengenal ya, saling sapa dengan Sobat Betul Prestasi banget, ya Mas Ibu. Irfan. Kayak gimana Mas Irfan? Jadi kita Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih Bu, boleh nggak Boleh. sih Bu? Silahkan. Oke, aku udah catat nih, takut lupa soalnya. Banyak ya Aduh. catatannya ya. Oke, yang pertama ini, apa sih tujuan diadakannya lomba LDBI dan NSDC ini Bu? Boleh tahu nggak sih tujuannya itu apa? Iya. LDBI dan NSDC ini kita membuatnya bukan hanya semata-mata program kompetisi semata ya Mas ya. Tapi di kompetisi ini atau di lomba ini kita ingin mengajak para sobat prestasi bagaimana kita untuk mengembangkan berpikir kritis ya, kemudian bertanggung jawab, apalagi kita melihat banyak sekali fenomena-fenomena di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan di dunia ya, permasalahan-permasalahan yang perlu kita pahami bersama, dan kita sebagai sobat prestasi diajak bagaimana kita menciptakan argumen yang memang bukan hanya menciptakan tapi bertanggung jawab, dan isinya pun memberikan kita motivasi untuk berpikir kritis. Nah, dengan kebiasaan kita untuk berpikir kritis, kemudian mencoba mencari solusi dari setiap masalah, itu akan membawa kita, kaula muda, sobat prestasi, itu membiasakan diri memecahkan suatu permasalahan. Nah, itu yang kita ingin ajak rekan-rekan di sobat prestasi di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita belajar memecahkan suatu permasalahan, bukan hanya bergantung pada guru, orang tua, tapi kita dituntut bagaimana memecahkan suatu permasalahan. Dan selain itu juga bagaimana melatih kita berbicara di depan umum, ya. Nanti juga mungkin bisa dijelaskan dengan koordinator juri kita bagaimana begitu besar manfaatnya kompetisi atau lomba LDBI Indonesia. Dan saya rasakan ini dari sejak 2004 ya Pak Rahmat ya, kita untuk 2002 maaf, Wow. NSCC 2002 itu pertama kali dulu namanya ISDC ya Pak ya, kemudian berganti jadi NSCC. Kemudian lahirlah LDBI yang menangani lomba debat bahasa Indonesia bagi para sobat prestasi yang ingin bergabung juga di debat bahasa Indonesia. Tapi ternyata apa? Dari tahun ke tahun antusiasmenya para peserta itu banyak sekali. Bahkan 2 tahun terakhir ini ya Pak ya, sejak kita di kala pandemi ini kita membuka peluang untuk para peserta atau sobat prestasi yang ada di sekolah internasional luar negeri. Wah, luar biasa sekali Bu. Ternyata antusiasnya luar biasa Mas Irfan, seperti Wah, itu. mantap. Keren banget nih Bu. Untuk Alhamdulillah. tujuannya tuh sangat bagus banget nih Bu, bukan hanya sekedar berlomba dan berprestasi, tetapi juga mengajak kita berpikir kritis, Iya, gimana betul menyampaikan banget, Bu. suatu argumen, kemudian ketika kita menghadapi masalah, kita bisa memecahkan masalah tersebut, mencari solusi tanpa harus mengorbankan orang lain, tapi kita memberikan cara pandang, cara solusi yang terbaik, apa yang harus kita lakukan nih, gitu kan? Iya, Jadi Ibu, anak-anak benar muda banget. sekarang punya berpikir, oh ya saya harus apa nih ke depan. Nah itu bisa dirancang dari sekarang, dari komunikasi, semua itu berawal dari komunikasi gitu ya Pak Rahmat ya. Gitu. Wah, oke, luar biasa sekali ya Sobat Prestasi. Oh ya, saya izin menyampaikan ya Sobat Prestasi bahwa kami di sini telah melakukan swab antigen dan juga vaksinasi serta melakukan protokol kesehatan dan juga setelah disahkan oleh dokter dan kami di sini alhamdulillah sehat walafiat, dan semoga sobat prestasi di rumah juga pada sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Ada nggak sih program kedepannya nih untuk para alumni LDBI dan NSDC? Kan sobat-sobat prestasi di sini tuh sudah luar biasa sekali nih potensinya. Jadi harus diberikan terus gitu wadah untuk berkreasi. Iya,
Betul sekali Mas Irfan. Memang kita melihat di luar sana kita banyak komunitas-komunitas debat ya yang berkembang dan kita juga tidak menutup kemungkinan kakak-kakak ini juga memberikan motivasi untuk adik-adiknya. Bahkan ada yang menjadi duta untuk sekolahnya ya, dan mereka memberikan pengalaman mereka mengajarkan adik-adik kelasnya untuk kemudian mengikuti lomba LDBI dan NSDC ini. Dan ke depan harapan kami akan membentuk suatu komunitas yang mana diwadahi oleh Puspresnas ya. Nanti kita arahkan adik-adik ini. Karena banyak sekali manfaatnya Mas Irfan. Terbukti para peserta yang telah mengikuti kompetisi LDBI dan NSCC, yang juara itu mereka rata-rata hampir 90% keterima ya Pak ya di PTN. Bahkan ada yang menerima beasiswa dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Wah, luar biasa Nah banget, Bu. itu patut dicontoh dan bahkan ada juga dari setelah mereka lulus, mereka berkarir di perusahaan-perusahaan, ada juga yang tetap bekerja di luar negeri sembari mereka melanjutkan pendidikannya. Semua itu karena apa? Referensi dari hasil lomba LDBI NSDC tingkat nasional atau yang NSDC juga melanjutkan ke tingkat internasional di WSDC, mereka berhasil. Jadi nantinya ke depan kita akan membentuk suatu komunitas yang mana tujuannya adalah mengarahkan adik-adik ini untuk melanjutkan karirnya setelah mengikuti kompetisi. Apa sih gitu loh. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya nanti akan kita arahkan ke tim juri kita biar karena mereka sudah punya konsep dan bergabung bersama Puspresnas ingin mewadahi dan membuat ke depan program ini bisa lebih berperan untuk masa depan para sobat prestasi. Gitu. Oke, wah sobat prestasi perlu diingat tuh akan ada komunitas nih untuk para alumni LDBI dan NSDC. Pokoknya sobat prestasi di sini harus tunggu dan ikut karena manfaatnya sangat luar biasa sekali. After competition tuh akan apa nih kalian? Betul. Saya kalau masih muda mau ikut juga loh Mas Saya Irfan. juga Bu, boleh nggak Bu? Boleh Pak. Paling muda saya. Paling muda. Saya kalau masih muda saya tertarik loh ikut ini. Oke. Oke nih Bu, ada pertanyaan terakhir nih Bu. Harapan kedepannya untuk perlombaan LDBI dan NSDC serta harapan untuk para alumninya tuh gimana sih Bu kedepannya tuh? Ya, harapan saya ke depan LDBI dan NSCC ini terus berkembang dengan banyaknya peserta memberikan masukan kepada kita dan juga memberikan wahana yang terus berkembang, suasana baru, wahana baru dengan berbagai macam. Dan harapan kita pandemi segera berakhir, Mas Irfan ya. Amin. Soalnya saya juga kangen ketemu sobat-sobat prestasi. Betul banget Bu. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan sobat prestasi langsung itu rasanya banyak pengalaman yang ingin mereka tumpahkan di acara tersebut. Dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan harapannya bagi alumni yang sudah berhasil di tingkat nasional dan saat ini masih duduk di perguruan tinggi, jangan lupa di perguruan tinggi juga ada loh namanya NUDC dan KDMI, lanjutan daripada LDBI. Wah, tuh persiapkan diri lagi nih. Persiapkan diri lagi. Jadi kalau yang nggak lolos di LDBI Indonesia jangan kecewa, masih bisa melanjutkan di tingkat perguruan tinggi. Iya, betul banget Bu. Wah, luar biasa banget. Ibu, terima kasih Ibu atas tanggapan-tanggapannya. Oke, selanjutnya nih ada satu lagi pembicara yang istimewa. Ada dari salah satu formasi juri kita yaitu koordinator juri, ada Bapak Rahmat dari Universitas Negeri Yogyakarta. Halo Bapak Rahmat, selamat malam. Malam Mas Irfan, selamat malam sobat prestasi semua. Wah, gimana Pak kabarnya nih? Selalu bangga, selalu menyenangkan punya kesempatan tegur sapa dengan sobat prestasi semua. Wah, selalu menyenangkan nih katanya bertegur sapa dengan sobat prestasi di rumah. Oke Pak, sama seperti Ibu Ponda tadi, saya juga sudah memiliki beberapa pertanyaan untuk diajukan nih. Oke, yang pertama itu apa sih Pak yang dinamakan debat sebenarnya? Yang sebenarnya debat itu kayak gimana sih Pak? Kan banyak banget tuh orang yang mungkin belum tahu di luaran sana debat itu seperti apa gitu. Silahkan Pak, bisa dijelaskan. Nah, terima kasih Mas Irfan. Sebenarnya konteks debat sebagai kompetisi atau bukan kompetisi itu adalah esensi dari pendidikan. Sobat prestasi kalau saya tanya Mas Irfan itu ganteng enggak? Ada yang jawab, wah itu ganteng banget. Ada ganteng yang jawab, dong Pak. Oh, ada yang ganteng banget. Ada yang jawab fitnah misalnya. Karena kita lokalisir ada dua perspektif.
Di dalam oke. hidup ini selalu ada banyak perspektif. Maka mekanisme dalam mengidentifikasi perspektif di pendidikan pun juga itu menggunakan konsep debat. Sehingga mereka yang mampu memberi penjelasan yang paling logis berterima, mereka akan disebut sebagai pemenang dalam debat itu. Jadi maaf, jadi bukan hanya sebuah kemenangan dalam sebuah kompetisi, itulah debat. Makanya banyak teman-teman yang mengatakan debate is my life, debate is my future. Karena di setiap nafas kehidupan teman-teman berkarir maupun berpendidikan selalu ada itu semua. Kita berdiskusi, kita bernegosiasi, itu debat. Itu Mas Irfan. Oke, saya jadi sadar nih ternyata debat itu sudah ada di lini kehidupan kita Di sehari-hari lingkungan kita ternyata. sehari-hari. Wah, luar biasa sekali nih. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak, untuk pertanyaannya, bagaimana sih perkembangan para peserta LDBI dan NSDC dari tahun ke tahun nih Pak? Ya, selalu menyenangkan ketika melihat progres kompetisi ya. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan hasil kompetisi tersebut, yang kedua terkait dengan konteks pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kalau dari kompetisi sendiri, pada tahun-tahun ini, 2 tahun terakhir ini, mungkin Sobat Prestasi sudah tidak setuju lagi yang disebut sebagai powerhouse, yang disebut sebagai provinsi yang paling kuat, universitas yang paling kuat, sekolah yang paling kuat itu sudah tidak bisa lagi. Jogja, Jakarta yang dulu mendominasi misalnya, itu sudah tidak bisa pada konteks mendominasi. Sehingga muncullah juara-juara, kekuatan-kekuatan baru dari seluruh provinsi di Indonesia. Dalam konteks ini kita bisa simpulkan bahwa perkembangannya menjadi positif. Misalnya Gorontalo yang kemarin masuk dalam Grand Finals NSDC, LDBI maaf, itu kan luar biasa. Bisa masuk ke Grand Final. Belum lagi Mas Irfan, Bu Fonda, mereka yang lulus dari LDB NSDC melanjutkan karir studinya di universitas, itu bisa dilihat lagi konteks hasil perkembangan debat di Indonesia. Dalam 2 tahun ini didominasi oleh universitas-universitas yang juara ya, di luar Jawa. Tahun ini saja ya, tahun ini saja Universitas Mataram dari Nusa Tenggara Barat yang memenangkan debat tingkat nasional, yang mereka juga alumni-alumni NSDC. Tahun sebelumnya ada Universitas Tanjung Pura dari Kalimantan yang juga alumni-alumni dari NSDC. Saya pikir perkembangannya lebih bagus sekali dalam konteks kompetisi. Tapi Mas Irfan Bumuda, yang lebih menyenangkan adalah yang kedua, dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Mungkin kita tidak pernah mengukur ini karena bukan sebuah kompetisi ya. Tapi bisa lihat Bu, misalnya yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri di universitas di luar negeri, ternyata mereka bukan juara-juaranya NSDC LDPI, tetapi mengikuti kompetisi tersebut, mungkin tidak juara, bahkan tidak breaking dan sebagainya, tapi mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang luar biasa. Yang kedua, di sekolah-sekolah itu yang namanya lomba debat sudah menjadi kegiatan penting, sehingga muncullah klub debat, lomba-lomba di luar NSDC LDPI, yang membuat mereka semakin sibuk dengan konteks positif. Dan yang terakhir yang menyenangkan adalah konteks pendidikan di kelas, para guru sudah menggunakan metode debat untuk pengembangan SDM siswa kita. Bahkan guru-guru itu juga ada yang S2, S3 dengan menggunakan konteks debat sebagai penelitian, dan itu dimasukkan dalam praktek positif di kelasnya. Itu menyenangkan Bu Fonda, Mas Irfan. Ya, betul. Wah, luar biasa sekali. Berarti debat sekarang tuh sangat menyeluruh di Indonesia peminatnya, dan emang debat itu sangat berguna sekali ya Bu ya untuk setiap para siswa yang sekarang tuh lagi belajar mungkin di SMA ataupun di perguruan tinggi. Betul Mas Irfan. Gitu. Itu juga dikembangkan oleh gurunya ketika mereka mengajar di kelas. Bagaimana cara mereka mendeliver ilmu pengetahuan dengan cara berkomunikasi ya Pak ya, bertukar pikiran dengan para peserta didiknya. Karena kita tidak menutup kemungkinan sobat prestasi itu kadang-kadang lebih pandai daripada gurunya untuk mendapatkan informasi. Nah, disinilah adanya hubungan komunikasi antara guru dan peserta didiknya, kemudian bisa saling sharing. Nah, di situ terlihat ya Pak Rahmat ya, komunikasi terjadi. Nah, itulah. Komunikasi terjadi itu sudah terjadilah di situ, proses debat itu sudah terjadi ya Pak Rahmat ya. Iya, saya tambahkan Mas Irfan, sebenarnya esensi dari pengembangan debat itu adalah, ya debat itu public speaking, tapi more than that. Debate itu adalah
responsible public speaking. Orang bisa ngomong apapun, tetapi dalam konteks kita pengembangan SDM dengan debat, mereka harus responsible. Jadi boleh mengatakan Mas Irfan ganteng ya, tapi tanggung jawab nanti kalau dilamar misalnya dan sebagainya. Itu konteks yang paling ringan tuh ya. Itu Mas Irfan. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih, apa ya? Ini sepertinya sudah terjawab, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak. Penting nggak sih kemampuan debat bagi generasi muda di zaman sekarang seperti itu Pak? Ya, saya ingin menyampaikan ke Sobat Prestasi sebelum sampai pada konteks skills ya, keterampilan. Bahwa Sobat-Sobat Prestasi ini mempunyai keberuntungan dalam hal sekarang ini pemerintah sudah mengatur banyak hal, termasuk Puspesnas ya Bu. Sudah ada beasiswa talenta. Namanya beasiswa talenta itu beasiswa untuk ke S1 bagi teman-teman SMA atau ke S2 bagi teman-teman yang sudah S1. Dalam hal ini bekerja sama dengan LPDP, dikelola oleh Puspesnas sendiri. Mas Irfan, beberapa alumni WSDC kita sudah kuliahnya juga banyak di universitas keren-keren dapat beasiswa. Luar biasa banget. Ya, tahun ini ada yang di Toronto. Tahun sebelumnya ada yang di Harvard. Bahkan mungkin tahun depan teman-teman di Indonesia akan ketemu dengan debaters dari Yale University, tetapi ternyata orang Indonesia. Dan itulah yang terjadi. Kalau ditanya penting enggak, saya pikir hal-hal yang positif semacam ini sangat penting. Bagaimana nanti akan bernegosiasi. Karena ini membentuk mentalitas Mas Irfan. Bukan hanya menghafal, tapi mentalitas kerja keras, mentalitas berpikir. Itu yang dipentingkan di semua lini pekerjaan maupun pendidikan. Ya betul sekali Pak. Wah sangat setuju sekali pendapat Bapak itu luar biasa banget teman-teman. Tadi tuh saya sangat merinding nih mendengar para alumni yang sudah sukses di universitas masing-masing, bahkan ada juga ya Bu yang sudah menjadi juri ya Bu. Ada. Wah luar biasa banget. Iya nanti setelah ini kita dengarkan nih. Jadi siapa tahu nih teman-teman yang ada di rumah sekarang menjadi peserta dan mungkin nanti bisa jadi juri juga ya Bu di masa depan. Tahun ke depan jadi juri iya. nasional ya. Iya luar biasa sekali. Wah tak terasa nih Bu waktu kita telah usai Bapak dan Ibu. Terima kasih banget atas waktunya pada malam hari ini. Kita berbincang bersama Sobat Prestasi yang ada di rumah. Dan semoga Bapak dan Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih dari saya. Amin. Kurang lebih mohon maaf ya Bu. Karena saya juga masih belajar di sini teman-teman. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagi pembicara selanjutnya yang akan dipimpin oleh Kak Novita Citra Salum. Silahkan Kak Novita. Oke, sebelumnya kita akan break terlebih dahulu teman-teman. Terima kasih. Halo, selamat malam Sobat Prestasi. Di sini dengan aku Citra yang akan menemani kalian berbincang-bincang mengenai prestasi dengan alumni NSDC nih. Sebelumnya aku mau ingetin, kita di sini udah menerapkan protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, di sini ada Kak Mairel dan juga Kak Hans. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali Hans. Alhamdulillah baik juga. Baik juga. Oke, karena tak kenal maka tak sayang nih, jadi langsung aja ya. Kak Mairel dan Kak Hans dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Boleh dari Kak Mairel dulu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mairel Dalia Arumnisa. Saya adalah alumni NSDC dan juga tahun ini menjadi tim dari tim juri dari NSDC 2021 di tingkat nasional. Ya, Kak Hans? Perkenalkan semuanya, Sobat Prestasi dan yang lain. Nama saya Leonardus Hans Bastian, saya alumni NSDC 2019, dan di NSDC 2021 ini saya bersama dengan Kak Andre, Kak Lala, dan Ti menjadi anggota dari TAP Team untuk NSDC tahun ini. Oh, keren banget. Oke, sebelumnya nih, aku pengen tahu dong kesibukannya Kak Hans dan Kak Mairel sekarang itu apa aja sih Kak? Mungkin dari Kak Hans dulu. Kalau saya sendiri, selain melanjutkan studi berkuliah di Institut Teknologi Bandung, saya juga lumayan aktif di organisasi debat di ITB,
Di tahun ini saya menjadi head of trainingnya dan juga lumayan aktif juga di beberapa unit di kampus dan juga di fakultas saya. Fakultas apa tuh, Kak? Saya di Fakultas Pertambangan dan Perminyakan. Keren-keren. Kak Mairel? Kalau saya sekarang sedang meneruskan skripsi di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro. Selain itu sekarang saya juga sedang menjadi juri di beberapa kesempatan, seperti kemarin sempat menjadi juri di NSDC Provinsi, di NUDC Provinsi juga. Kemudian selain itu saya sekarang juga sedang aktif sebagai content writer di sebuah NGO yang berfokus di mental health. Tepuk tangan dulu. Oke, Sobat Prestasi tahu nggak sih, denger-denger nih, kakak-kakak ini pernah mengikuti perlombaan ajangnya dunia ya, Kak? Oke, langsung aja ya tanya Kak Mairel dan Kak Hans, apa aja sih prestasi yang pernah diraih, Kak? Kalau untuk prestasi sendiri, mungkin yang terbaru, saya pernah menjadi champion NUDC, National University Debating Championship di tahun 2019. Kemudian setelah itu menjadi representasi Indonesia di World University Debating Championship Thailand 2019-2020. Dan yang terakhir, sebenarnya ini non-debate related, tapi still in public speaking, saya menjadi runner-up speech di Asia English Olympic 2020. Oke, silakan Kak Hans. Kalau saya sendiri di tahun 2020 pernah menjadi champion di United Asian Debating Championship 2020 bersama dengan tim saya dari ITB. Terus yang terakhir ini menjadi delegasi ITB untuk World University Debating Championship 2021 yang seharusnya kalau offline di South Korea, tapi tahun ini diadakan secara online. Oh, keren sekali. Jadi prestasi yang pernah diraih oleh Kak Mairel dan juga Kak Hans ini nggak jauh-jauh dari debat ya, Sobat Prestasi. Kenapa sih Kak tertarik dengan debat? Kenapa nggak ke kayak aku di monolog atau di baca puisi, di seni atau di yang lainnya gitu? Kak Hans mungkin? Debat ya. Kalau aku dari SMA sebenarnya udah menemukan kecintaan di debat. Alasannya itu karena aku melihat debat itu menjadi platform di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku bisa mengungkapkan ide apa sih yang sebenarnya di kepala aku tanpa orang itu sebenarnya mencemooh ideku, tapi justru bersama-sama secara konstruktif, saling bertukar pikiran, sebenarnya cara pandangku ini benar nggak sih? Sebenarnya cara pandang orang lain ini benar nggak sih? Apa sih hal positif dan negatifnya? Kayak misalkan temanku yang di ITB sekarang yang jadi teammate aku di NUDC kemarin, dia itu kan orangnya sangat suka dengan stoikism. Di situ aku berbincang dengan dia sebenarnya pro konnya dari stoikism apa dan lain-lain. Jadi di debat itu benar-benar aku bisa dengan senang mengeksplorasi sisi aku yang ingin tahu banyak soal dunia dan at the same time di saat yang sama tetap melanjutkan studi walaupun di teknik, istilahnya begitu. Oke, bagaimana dengan Kak Mairel? Kalau saya pribadi sebenarnya alasan kenapa nih memilih debat seperti itu. Sebenarnya ada satu topik yang saya sangat suka, yaitu woman empowerment atau perjuangan kesetaraan perempuan seperti itu. Waktu SMA saya mengikuti tim cheerleading sebenarnya, tim memandu sorak seperti itu. Dan kemudian saya merasa ada stereotip nih kepada perempuan bahwa kalau perempuan itu kalau pakai rok pendek atau mungkin kalau suka nari-nari, suka monolog, baca puisi, HG gitu pasti nggak pinter deh orangnya. Saya ingin buktikan bahwa enggak, perempuan itu adalah sosok yang sangat multidimensional seperti itu. Kita bisa pakai rok pendek. Saya tidak mengencourage pakai rok pendek ya teman-teman. Biasanya kita bisa berpakaian dengan penuh ekspresi, kita mungkin bisa menari, menyanyi, tapi di saat yang bersamaan kita juga mampu kok untuk mengasah kemampuan kita dan berbicara sebagai sosok yang memiliki tidak hanya kemampuan public speaking, tapi juga pengetahuan yang memadai seperti itu. Jadi melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang gitu ya Kak? Betul sekali. Jadi kalau bisa mencapai keseimbangan gitu ya, tidak hanya dari segi olahraga, seni, tapi kalau bisa juga dari segi pendidikannya juga nggak boleh kalah dong, seperti itu. Oke. Modal utama untuk jadi pendebat yang hebat, pendebat. Lalu di ini, ya itu apa sih Kak modal utamanya atau hanya banyak bicara gitu kan? Kan banyak yang kayak ngira, debat modal ngomong doang gitu. Padahal nggak kayak gitu kan. Ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi justru modal utama dari debat bukanlah berbicara, tapi mendengarkan. Karena
ketika kita hanya berbicara, terkadang kita tidak mendengarkan apa yang teman kita katakan, apa yang musuh kita katakan. Padahal sebenarnya itulah yang sangat penting. Ketika kita punya kemampuan mendengarkan yang bagus, kita bisa membangun case atau argumen yang lebih solid dengan partner kita. Karena kita bisa memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud partner kita itu. Dan ketika kita punya kemampuan mendengarkan yang baik, kita sebenarnya juga bisa berdebat dengan lebih baik. Karena kita memiliki pemahaman yang komprehensif. Apa ya yang lawan kita katakan? Ketika kita memahami itu, kita bisa lebih mudah untuk menyerang argumennya atau membawa argumen-argumen lain. Jadi sebenarnya kalau dibilang, debat itu ngomong doang, sebaliknya justru debat itu sangat membantu kita menjadi pribadi yang lebih mau untuk mendengarkan sudut pandang orang lain. Kalau dari saya seperti itu. Dari Kak Mairel, jadi model utama debat itu mendengarkan gitu, bagaimana kita mendengarkan orang lain. Ya itu. Oke, menurutnya Kak Hans? Sebenarnya secara garis besar sudah setuju sama Kak Mai. Cuma mungkin kalau lebih lagi debat itu berpikir dulu baru berbicara. Soalnya seringkali miskonsepsi dari banyak orang itu bilang bahwa yang penting bisa ngomong, yang penting bisa ini itu. Nggak melulu dengan kita banyak ngomong atau dengan kita banyak berbicara, itu bukan berarti apa yang kita sampaikan itu masuk akal, bukan berarti yang kita sampaikan itu oke gitu loh. Dan debat itu mendukung kita untuk berpikir dulu kira-kira apa yang ingin kamu bicarakan. Dan karena konteksnya kan hanya ngomong 7 menit lah ya istilahnya. Jadi nggak mungkin kan bisa masukkan semua hal di 7 menit ini. Jadi berpikir dulu kira-kira mau ngomong apa. Tidak hanya itu, menurut aku soft skill di debat yang harus dipunya seseorang itu juga banyak. Karena debat ini sistemnya tim, harus punya teammate, harus akur dengan teammate-nya, dengan otomatis berpikir dulu sebelum berbicara itu penting banget, juga secara emosional. Nggak boleh istilahnya terlalu ofensif ke teammate, nggak boleh terlalu ofensif ke lawan. Karena endingnya kalian juga akan berteman dengan lawan kalian, endingnya kalian juga akan berbicara dengan lawan kalian. Dan kalau istilahnya dengan lawan dan teman sendiri tidak akur, ya most likely atau paling kemungkinan besar di debat kalian juga tidak akan nyaman. Jadi menurut aku di debat akan didorong berpikir dulu secara emosional juga ke orang lain sebelum berbicara. Terus adakah faktor lain, Kak? Entah banyak membaca atau mencari informasi gitu juga? Betul sekali, membaca itu juga penting banget ya di debat. Dan yang menarik di sini adalah debat mendorong kita untuk membaca sesuatu yang mungkin di luar pemahaman kita, di luar bidang studi kita. Seperti saya, sebenarnya bidang studi aslinya kan ilmu komunikasi, tetapi saya harus mempelajari hukum, ekonomi, politik. Politik itu pun terbagi lagi, politik di Indonesia, politik di Amerika Serikat, politik di China. Tapi di situ bagusnya adalah ketika kita dipaksa untuk memahami berbagai hal, sekali lagi mematahkan pandangan kebanyakan orang ya, bahwa anak debat pasti sombong, songong, tukang ngomong gitu. Justru sebaliknya, karena kita dipaksa untuk membaca berbagai perspektif dari banyak orang, kita jadi semakin sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu dan juga pemahaman-pemahaman yang ada di luar sana. Jadi justru semakin kita dipaksa untuk membaca, semakin kita sadar bahwa masih banyak orang hebat di luar sana, masih banyak ilmu-ilmu keren di luar sana. Maka dari itu kita tidak boleh sebenarnya sombong. Dan yang kedua adalah ini juga membuka pemikiran kita dan sangat, kalau mau ngomong bahasa anak sekarangnya fafifuas wes-was ya. Ini mungkin sebenarnya debat itu sangat bagus untuk didukung di Indonesia ya terutama, karena menurut saya debat ini bisa boosting atau bisa mendukung toleransi. Karena kita dibiasakan untuk berdiri di dua pihak yang berbeda. Tapi kemudian setelah itu kita ya berteman seperti yang dikatakan Hans tadi gitu. Di situ kita belajar bahwa cuma karena kita berbeda, hanya karena kita punya pandangan yang berbeda, bukan berarti kita harus bermusuhan selamanya. Itu yang menurut saya sangat penting gitu. Dari Kak Hans, ada tambahan? Mungkin nambahin sedikit ya. Tidak hanya membaca, tidak hanya memahami, tapi juga mengkritik istilahnya. Jadi di dalam debat itu kan tidak melulu hal eksak, tidak melulu hal seperti international relation, tidak melulu soal war, tidak melulu soal politik, tapi mungkin juga hal-hal seperti filosofi, cara pandang hidup kita terhadap manusia, cara pandang kita terhadap misalkan konsep-konsep seperti kehidupan gitu-gitu. Dan itu menurut aku sendiri itu menarik banget, karena di situ dengan membaca buku dari filosofer, dengan membaca buku dari atau artikel-artikel, kita itu bisa loh istilahnya mengkritik dari diri sendiri, kayak memahami, sebenarnya cara pandang seperti ini itu
apakah cara pandang yang cocok nggak sih dengan diri aku gitu-gitu. Dengan orang-orang dengan membaca seperti ini itu juga didorong mereka itu untuk mengkritik. Karena istilahnya di buku atau artikel ini kadang ada open-ended question istilahnya, di mana kalian harus menyimpulkan sendiri maksud dari ini itu apa, maksud dari itu apa. Jadi di sini tidak hanya kita didorong hanya membaca saja atau memahami saja, tapi kita juga mengkritik hal yang ada. Dan kalau dari aku dan teman-teman aku pengalamannya sendiri, setelah kita membiasakan membaca hal-hal yang ada open-ended question ini, juga didorong lebih lanjut bahkan mengkritik hal-hal yang eksak, hal-hal seperti political view, political misalkan sistem politik gitu-gitu juga dikritik dari hal gitu. Itu sih yang paling aku mau tambahin. Oh, jadi debat ini mengharuskan kita untuk memilih satu di antara dua atau satu di antara banyak gitu ya Kak? Nggak bisa kalau kita jawabnya relatif atau apa gitu? Bisa, sebenarnya bisa kalau dijawab relatif, bisa kalau dijawab ini itu, cuma di sini tuh kita didorong untuk sebenarnya bisa punya stance, bisa punya apa sih yang benar-benar kita pikir sebagai benar gitu loh. Dan di situ kita didorong untuk bisa mempertahankan posisi itu, paling kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa disimpulkan lagi benefit yang didapat nih Kak ikut debat tuh. Oke, kalau benefit yang didapat ikut debat banyak sekali ya gitu. Kalau yang klasik dan sudah sering didengar ya menambah teman, menambah relasi, itu kan yang klasik ya. Tapi mungkin kalau yang dari pengalaman saya pribadi sendiri, yang salah satu yang orang-orang itu mungkin belum tahu dan ingin saya share adalah debat itu meningkatkan kemampuan interpersonal communication. Jadi bukan hanya public speaking, kita berbicara ke publik, tapi juga bagaimana kita berbicara dari hati ke hati seperti itu. Karena saya setuju banget nih dengan Hans yang bilang bahwa ada debat itu kan olahraga kompetisi tim ya, kompetisi bersama dengan partner di situ. Kadang dengan partner kita tidak selalu cocok gitu. Bahkan mungkin di NSDC juga kita berasal dari sekolah yang berbeda, pemikirannya berbeda, bertemu dengan orang-orang yang semakin berbeda pula. Disinilah interpersonal communication kita diasah gitu. Bagaimana kita bisa berbicara dengan orang yang mungkin kita tidak begitu kenal, akan tetapi dalam waktu yang sangat singkat seperti itu, 30 menit, kita bisa membangun kasus dan juga bisa tetap menjaga perasaan satu sama lain dan tetap bisa berteman juga. Oke, dari Kak Hans? Benefit debat ya. Kalau menurut aku benefit di debat ini juga selain interpersonal relation atau kayak cara ngobrol dengan orang lain, tapi menurut aku ini juga bisa memacu kita istilahnya untuk bisa istilahnya menulis lebih baik. Maksudnya menulis lebih baik itu seperti apa? Menulis lebih baik ini maksudnya kayak beropini gitu loh satu sama lain. Kayak misalkan kalau di kampus, kalau di perkuliahan, kita kan banyak yang aktif di istilahnya di kabinet kemahasiswaannya atau di BEM-nya gitu-gitu kan. Dan di sini kita biasanya akan membuat tulisan-tulisan, kita akan membuat artikel-artikel yang akan dibaca oleh masa kampus, istilahnya supaya masa kampus ini memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Dan di sini loh istilahnya debat itu berguna banget untuk kita juga saling memberikan istilahnya saling mentukarkan pengetahuan satu sama lain, dan untuk diri kita sendiri itu juga istilahnya bisa mengembangkan diri untuk bisa menulis dengan baik, bisa mengembangkan diri untuk mengkomunikasikan apa yang di pikiran kita terhadap orang lain, tapi dalam hal perspektif gitulah istilahnya. Jadi orang lain lebih paham kita juga, istilahnya gitu. Jadi debat adalah kemampuan berkomunikasi, dan seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Fonda, komunikasi itu kunci utama ya. Jadi debat itu tuh banyak sekali manfaatnya karena dimanapun kita akan berkomunikasi dengan orang lain untuk memecahkan permasalahan, kita membutuhkan komunikasi yang baik. Bahkan permasalahan itu muncul terkadang karena miskomunikasi ya Kak ya. Oke, kemudian nih, bisa dijelaskan dong bagaimana lika-liku dan tantangan terberat mungkin hingga ada di posisi saat ini? Tantangan terberatnya menurut saya salah satunya rasa insecure seperti itu. Rasa di mana kita terus-menerus merasa tidak cukup. Seperti yang tadi sudah saya ceritakan ya, mungkin ya debat ini kan luas sekali, ada international relations, politik, bahkan kadang kita berbicara mengenai filosofi, K-pop, Chinese pop, dan lain sebagainya. Ketika kita mempelajari banyak hal, kita juga semakin terbuka, tapi kadang kita merasa insecure, udah cukup belum ya aku, udah tahu belum ya aku. Dan kadang tanpa sadar perasaan ini itu terbawa bahkan ketika kita sudah menjadi juara. Sudah juara 1 di tingkat kota, masih belum jago. Juara 1 tingkat provinsi, masih belum jago.
ketika kalah di nasional langsung mental breakdown, melupakan semua prestasi-prestasi yang sebelumnya sudah dia raih seperti itu. Jadi mungkin itu tantangan terberatnya sih, bukan dari lawan tapi justru dari diri sendiri untuk percaya bahwa saya sudah cukup dan apapun yang terjadi, satu kekalahan di satu kompetisi tidak bisa mendiskreditkan prestasi-prestasi saya sebelumnya. Jadi mungkin pesan saya nih untuk teman-teman sobat prestasi yang ada di sini yang akan segera berkompetisi di tingkat nasional, apapun yang nanti terjadi di tingkat nasional, pada akhirnya ini hanyalah sebuah kompetisi dan jangan sampai kalian menilai diri kalian seutuhnya hanya dari satu kompetisi ini. So whatever happens, percaya bahwa kalian sudah cukup, kalian sudah berlatih, you are enough, and you can do it. Seperti itu. Oke. Jadi tidak boleh cepat merasa puas, tapi juga kita harus menghargai diri kita sendiri gitu. Betul. Bagaimana kita memfilter hal tersebut ya, sobat prestasi. Oke, kita dengarkan nih bagaimana dengan Kak Hans. Waduh, jawaban saya diambil Kak Mai, tapi nggak apa-apa. Kalau dari aku sendiri ada satu hal lagi paling yang aku mau tambahin. Kadang itu kita ketika berusaha, ketika kita terlalu fokus mencapai satu goal atau satu tujuan, kita itu terlalu banyak melakukan hustle culture. Kita terlalu istilahnya berusaha keras, terlalu kayak setiap hari harus latihan, tiap hari harus ada ini, tiap hari harus ada target ini. Tapi justru hal itu suatu hal yang istilahnya nggak salah ya, tapi kadang tidak mencintai diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Perlu untuk kita untuk bisa istilahnya maju, untuk bisa produktif, kita itu harus istilahnya ada balance antara pain dan pleasure. Harus ada balance daripada kita itu ada rasa sakit dan ada rasa senang di saat yang bersamaan. Nggak boleh dan nggak sehat istilahnya ketika kita terus belajar, kita terus untuk sakit-sakitan hanya belajar, tapi di saat kondisi mental kita tidak stabil, di saat fisik kita sedang lelah. Dan ini yang menurut saya itu kadang dilupakan oleh beberapa orang di luar sana. Kadang mereka terlalu fokus kayak, oh harus latihan tiap hari untuk mencapai ini. Padahal salah. Kadang juga istirahat, kadang juga bersenang-senang adalah bagian dari latihan. Salah satu senior saya di ITB itu pernah bilang ke saya, kalau kamu capek, kalau kamu sedih, nggak usah latihan dulu, nggak apa-apa. Karena that's part of the process. Itu adalah bagian dari proses untuk kamu untuk menerima diri kamu dan menerima ilmu yang akan diberikan ke kamu. Jadi ingatlah bahwa kalian itu juga manusia, ada rasa capeknya, ada rasa lelahnya, dan apabila itu terjadi, ya udah istirahat dulu, baru setelah itu berproses lah. Istilahnya kayak gitu paling. Jadi untuk menjadi seorang juara itu bukan kita tuh nggak ada istirahat sobat prestasi, justru kita menghargai diri kita sendiri, kita memberikan space ya untuk istirahat, untuk memulai hari baru, untuk memulai apa ya istilahnya kegiatan lagi gitu, untuk lebih semangat lagi gitu. Jadi kalau misalkan energi kita udah habis, ya apa yang akan dikeluarkan, apa yang diberikan untuk orang lain gitu kan ya Kak. Paham gak sih Kak? Iya, paham banget. Betul banget. Betul banget ya Kak ya. Oke, mungkin yang terakhir nih tips and trick untuk sobat prestasi di rumah dari Kak Mairel dulu. Tips and trick ya untuk berdebat sendiri, kalau dari saya ada dua. Yang pertama adalah repetisi ya. Jadi jangan lupa bahwa ilmu itu banyak banget repetisi. Kalau merasa hari ini aku udah belajar ekonomi, coba tanya lagi, ini ekonomi mana nih? Ekonomi Indonesia, ekonomi Amerika Serikat, ekonomi Cina. Jadi jangan pernah berhenti belajar, repetisi lagi. Sudah belajar ekonomi bagian A, pindahlah ekonomi bagian B, pindahlah ekonomi bagian C. Kemudian yang kedua, kenapa sih harus repetisi gitu ya? Karena ilmu itu terus berkembang seperti itu. Kita merasa bahwa yang hari ini juara belum tentu bisa juara. Gimana cara supaya kita bisa konsisten seperti itu, walaupun tidak juara ya, tapi misalkan tetap grand final atau tetap breaking gitu. Repetisi itu tadi, terus belajar, terus membaca lagi, terus mengingat-ingat kembali apa yang sudah dipelajari. Dan yang kedua adalah selain repetisi, perlu juga untuk yang namanya punya sosok mentor atau sosok senior yang bisa membimbing kita. Karena kadang kita itu butuh, mengutip dari Hans tadi ya, butuh orang tidak hanya untuk menyemangati diri kita. Mungkin kita udah semangat nih, harus menang NSDC, latihan tiap hari. Tapi kadang kita butuh mentor tuh untuk apa sih? Bukan untuk mendorong kita lebih jauh, tapi justru untuk menahan kita kalau kita sudah terlalu jauh sampai nyaris terjatuh di jurang seperti itu. Jadi mentor dan sosok senior yang mampu untuk mengontrol diri kita, menasehati diri kita bahwa slow down, take it easy, pelan-pelan, pasti sampai. Itu juga sangat diperlukan. Jadi mungkin untuk teman-teman, jangan sungkan untuk meminta tolong kepada orang yang lebih bisa, kepada orang yang lebih tua.
bukan lebih tua dari segi usia ya, tapi dari segi kemampuan berdebat untuk bisa menolong teman-teman menjadi juara. Karena sama ya, Fafifu was-was-wasnya, karena kita di Indonesia semangat gotong royong itu kan harus ada. Jadi jangan merasa bisa apa-apa sendiri, jangan sungkan untuk minta tolong. Seperti itu. Iya, jadi Sobat Prestasi, kalau kalian anggap nih anak debat tuh sombong-sombong, bukan sombong, mungkin kita aja ya kosong nyaring bunyinya gitu, karena kita kurang memahami segala sesuatu, jadi menganggap orang yang memiliki ilmu yang tinggi atau lebih memiliki banyak pengetahuan dibanding kita, itu kita menganggapnya sombong banget sih gitu. Bahkan anak debat pun butuh orang lain gitu. Mereka nggak berproses sendiri gitu. Oke, dari Kak Hans? Kalau dari aku, tips and trick ya. Paling kalau masalah soal latihan udah dikasih tahu Kak Maya lah ya. Aku idem aja kayaknya udah cocok deh. Udah lengkap gitu lah istilahnya. Tapi mungkin yang aku ingin ingatkan kembali ke teman-teman adalah debate should be fun. Debate itu harusnya menyenangkan. Agree. Dan kamu harus menemukan enjoyment kan istilahnya di debat. Dan menurut aku kalau di NSDC ini di mana kamu bertemu dengan teman-teman baru dari provinsi lain, teman-teman baru dari tim kamu sendiri, yang pertama adalah tim bonding lah. Jangan melulu ketemu tim hanya untuk hal-hal pragmatik kayak hanya untuk latihan saja. Tapi juga apa istilahnya have fun with them, kayak bertemanlah dengan mereka. Mereka itu adalah orang yang akan ngobrol sama kalian in the entire debate competition di NSDC gitu loh. Kalian bakal ngobrol satu sama lain, kalian bakal case build satu sama lain, dan gak enak kan ya rasanya istilahnya kalau kalian kayak ngobrol sama kayak orang asing. Take time lah istilahnya untuk saling ngobrol, kayak saling hangout aja, kayak bagaimana kabarnya, atau istilahnya apa ya, kayak main game bareng-bareng lah, kayak main game yang lagi viral sekarang itu apalah bareng-bareng. Itu kan bisa meningkatkan kesenangan kalian istilahnya dengan teman-teman baru ini. Dan diingat bahwa teman-teman ini tuh teman-teman yang akan jarang banget kalian dapat di event-event lain gitu loh. Dan koneksi ini tuh penting banget untuk kalian istilahnya untuk sebagai makhluk sosial sendiri, untuk kesenangan berkomunikasi, ataupun mungkin di masa depan kalian juga akan bisa melihat kesenangan lebih lanjut ketika kalian bernostalgia bersama-sama. Dan itu jangan dilupakan gitu loh. Karena that's part of the enjoyment of debate. Di mana debat itu nggak melulu soal achievement, tapi juga soal human to human relation. Di mana kita bisa ketemu teman baru, di mana kita bisa have fun dan hang out gitu-gitu istilahnya. Toh juga istilahnya Kak Mai, istilahnya debater-debater yang sekarang ini aktif, itu juga join debat itu nggak melulu cuma karena cari achievement, Betul. tapi juga karena ingin hang out, ingin ketemu dengan teman kan ya istilahnya. Paling itu sih yang ingin aku ingatkan aja. Ya, terima kasih Kak Mairel dan Kak Hans. Aku juga ada kutipan nih dari Pak Kepala Pusat Prestasi Nasional. Beliau mengatakan puncak prestasi adalah bermanfaat bagi orang lain. Oke, teman-teman aku mau kasih info. Jadi hari Sabtu akan ada pemilihan duta debat. Ya, jam 10 pagi, jam 10 pagi ya, jam 10 malam waktunya istirahat tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Mairel dan Kak Hans. Dan juga nantinya akan ada komunitas untuk LDB NSDC yang tadi disampaikan oleh Bu Fonda. Oke, kita capture dulu ya. Untuk teman-teman yang off cam, silakan on cam, on kamera kita foto dulu. On cam dulu dong, teman-teman. Ayo teman-teman, kapan lagi nih masuk? Siapa tahu masuk Instagramnya Pusprestas. Nih calon-calon juara. Ya, calon-calon juara, tunjukkan pesonamu. Ya, 1, 2, 3. Oke, lagi slide selanjutnya. Satu, 2, 3. Masih adakah slide selanjutnya? Oke. 1, 2, 3. Sudah cukup. Oke, terima kasih Kak Mairel dan Kak Hans. Kesempatan yang luar biasa bisa berbincang-bincang nih dengan kakak-kakak yang hebat dan juga dengan kalian Sobat Prestasi juga orang hebat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan baik berikutnya. Salam sehat selalu, tetap terapkan protokol kesehatan. Dah.
dan isinya kau ungkapkan saja. Setiap mereka menyimpan rasa yang berbeda. Yakinilah suaramu tetap berharga. Lihatlah mentari terbit dari sebelah timur. Hanya ingin melihat sinarmu. Show me your biggest dream. Show the good democracy of you. Leave your ego, hold on with your feelings. Show me your best thinking. Show how your soul is burning. Broaden your horizon. Speak of your mind. Speak for Indonesia. Carilah jawaban dalam persoalan. Analisa, cermati baik buruknya. Tetap percaya sampai